yaitu tentang Sungai Mekong dan bagaimana bendungan Cina bisa mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara. Jadi, Sungai Mekong ini adalah salah satu sumber kehidupan utama di kawasan ini. Banyak masyarakat yang bergantung pada sungai ini, mulai dari pertanian, nelayan, sampai kebutuhan sehari-hari. Bahkan di beberapa negara seperti Vietnam dan Kamboja, sungai ini tuh punya peran besar dalam menjaga ketahanan pangan mereka. Nah, masalahnya adalah Cina berada di bagian paling atas atau hulu dari sungai ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Cina sudah membangun banyak bendungan besar di sana. Sekilas mungkin kelihatannya ini cuma proyek pembangunan, tapi kalau dilihat lebih dalam, dampaknya itu ternyata luas banget. Karena dengan adanya bendungan, Cina punya kemampuan untuk mengatur aliran ke negara di hilir, seperti Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Misalnya, ketika air ditahan, negara-negara di bawah bisa mengalami kekeringan. Sebaliknya, kalau air dilepas dalam jumlah besar, bisa menyebabkan banjir. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa negara-negara hilir itu posisinya cukup rentan. Dan yang menarik, dampaknya nggak terlalu cuma soal air aja. Kalau air berkurang, pertanian pasti terganggu. Kalau pertanian terganggu, produksi pangan ikut turun. Dan kalau produksi pangan turun, ini bisa berdampak ke ekonomi, bahkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, nelayan juga kena dampaknya karena perubahan aliran air bisa mengganggu ekosistem sungai dan jumlah ikan. Nah, dari sini kita masuk ke bagian analisisnya. Kalau dilihat dari sisi keamanan, isu ini tuh termasuk dalam non-traditional security, yaitu ancaman yang tidak berbentuk perang, tapi dampaknya tetap besar. Contohnya seperti krisis air atau krisis pangan. Selain itu, ada juga konsep water security, yaitu kemampuan suatu negara untuk memastikan ketersediaan air bagi rakyatnya. Masalahnya, dalam kasus ini, negara-negara di hilir tidak sepenuhnya tuh punya kontrol terhadap air mereka sendiri. Artinya mereka menjadi bergantung pada Cina sebagai negara di bagian hulu. Dan ini poin yang penting banget, karena ketika suatu negara bisa mengontrol sumber daya penting seperti air, maka negara tersebut juga punya kekuatan untuk mempengaruhi negara lainnya. Bahkan tanpa harus menggunakan kekuatan militer. Hal ini bisa dikaitkan dengan konsep diplomasi koersif. Jadi tanpa adanya perang, tetap ada bentuk tekanan yang dilakukan. Hanya saja sifatnya itu lebih halus dan tidak langsung. Dari sudut pandang geopolitik, kondisi ini tuh menunjukin adanya ketimpangan kekuasaan antara negara hulu dan negara hilir. Negara yang berada di hulu punya posisi yang lebih kuat karena mereka mengontrol sumber daya utama. Sementara negara di hilir harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang mereka tidak sepenuhnya bisa kendalikan. Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa bendungan Cina di Sungai Mekong bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tapi juga berdampak pada keamanan air, ketahanan pangan, dan stabilitas kawasan. Dan dari kasus ini kita bisa melihat bahwa dalam hubungan internasional, sumber daya alam seperti air bisa menjadi alat kekuasaan yang sangat penting. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum.